Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Dimanapun kalian berada, selamat berjumpa kembali bersama kami bertiga di sesi kedua Kamis 23 April 2020 dalam pembelajaran kelas rendah bersama Ibu Maryam. Kali ini saya ditemani oleh sahabat saya yang selalu ada di samping saya. Beliau adalah Bapak Arifin Nur Hayadi. Halo Pak Arifin. Ya. Hai. Dan pemateri kita, pengajar kita sesi kedua ini, beliau adalah guru dari SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 1 Purwokerto, Ibu Maryam SPD. Ya, lebih jelasnya nanti akan diperkenalkan oleh Pak Arifin tentang siapa Ibu Maryam ini. Oke. Dan ke depan acaranya akan berlangsung seperti biasa selama satu sesi ini 40 menit dan sekitar dibagi menjadi 2 sesi, yaitu penjelasan dan diskusi tanya jawab. Monggo dikelola sebaik-baiknya oleh pemateri, pengajar kita. Kemudian untuk acara pembelajaran akan dipandu oleh moderator kita Bapak Arifin. Demikian dari saya, banyak kekurangan mohon maaf. Silakan Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Pak Yosef Kurniawan yang telah memberikan opportunity atau kesempatan kepada saya ya. Opportunity untuk menjadi moderator pada pagi hari ini ya, pagi menjelang siang ya adik-adik semuanya ya. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, my name is Arifin Nur Hayadi. Nah, nama saya adalah Arifin Nur Hayadi. Nah, ya Hayadi itu sepanjang hayat, sepanjang masa. Nah, pada kesempatan hari ini ya, adik-adik dimanapun kalian berada ya, stay in channel ini ya, tetap di channel ini ya. Kalian akan diajak belajar bersama dengan Ibu Maryam. Nah, kebetulan Ibu Maryam ini sebenarnya juga asli trio kwek-kwek dengan kita semua Pak Yosef. Asli dari Kebumen. Trio kwek-kwek. Trio Kebumen. Nah, ya. Ibu Maryam ini ya bertugas di SD Al-Irsyad Islamiyah 01 Purwokerto. Pak Arifin nampaknya trouble. Iya, sebentar ditunggu dulu. Ya itu kadang-kadang kita terhambat oleh jaringan, namun materi yang disampaikan yaitu materi tematik. Nah, atau bahasaku suka berpetualang. Nah, untuk berapa? 1, 2, 3. Nah, sekarang misalkan ada adik-adik yang masih PAUD atau TK, tidak masalah, tenang saja. Tidak masalah, boleh. Iya, pokoknya nanti materinya akan dibungkus ya, dibungkus secara menarik ya, sangat bagus secara sekali. mix. Nah, ya mix. Nah, untuk selanjutnya ya kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan materi kisaran kurang lebih 15 menit dan selanjutnya untuk sesi tanya jawab. Silakan bagi adik-adik yang di rumah yang sedang dipandu oleh orang tua, silakan untuk menyimak materi pembelajaran dari awal hingga selesai. Oke, semuanya. Nah, selanjutnya waktu Ibu Maryam. Ya, baik. Terima kasih pada Bapak Arifin dan Bapak Yosef yang telah menyempatkan saya untuk berbicara di sini ya. Menyampaikan amanah dari SD Al-Irsyad 01 Purwokerto. Saya ditugaskan hari ini untuk menyampaikan materi tentang Aku Suka Berpetualang.
khususnya kelas 3, tapi insya Allah nanti kelas 1 dan 2 juga bisa ikut juga ya. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dewi Mariam, biasa dipanggil kalau di Al-Irsyad itu Ustadzah Mariam ya, dari Kebumen. Kebumen bukan Purwokerto ya, ternyata di Purwokerto juga ada Kebumen juga. Kebumennya dekat Purworejo ya, 15 menit sudah bukan Kebumen, perbatasan paling ujung. Selamat datang, selamat pagi semuanya anak-anak ibu guru ya se-Indonesia. Semoga sehat selalu, dan bagi umat Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik semuanya. Semoga sehat selalu anak-anak ibu guru dimanapun kalian berada. Dan walaupun kita belajar di rumah, insya Allah kita tetap tidak putus semangatnya. Dan agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar, mari kita buka dengan bacaan basmalah bagi umat Islam, dan silakan untuk sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita awali dengan perkenalan. Di sini ibu guru akan mengenalkan diri ya dengan pantun, sebuah pantun mungkin lebih asik ya. Siapa yang tak kenal pantun, kelas 1 dan 3 bisa lihat di slide ya. Baik, pantun yang ibu guru sampaikan: hendak berlayar, hari dah petang, tepikan biduk, kejutkan sampan, tak kenal maka tak sayang, marilah kita berkenalan. Baik ya, jika kita tidak kenalan, maka tidak ada kasih sayang. Biar kita lebih kenal, mari kita kenalan dulu ya. Nama Dewi Mariam dari SD Al-Irsyad 1 Purwokerto. Ya, yang mungkin belum pernah lihat saya, bisa dilihat. Baik, mungkin cukup dari perkenalan hari ini ya. Ya, silakan yang belum masuk, silakan untuk masuk ke linknya. Dan selamat datang bagi anak-anak ibu guru yang sudah pada masuk. Kita akan mulai pelajaran hari ini, yaitu tentang aku suka berpetualang ya. Di sini kenapa gambarnya anak pramuka ya? Ya, ibu guru akan memberikan contoh salah satu yang suka berpetualang adalah anak-anak pramuka biasanya ya kalau di sekolahan ya. Dan untuk kelas 1, 2, 3 adalah pramuka siaga. Ya, selanjutnya. Nah, sebelumnya biar kita lebih asik ya, lebih asik pelajaran hari ini, kita menyanyi bersama dulu, yaitu bersama Ninja Hattori. Silahkan. Suasana yang damai di tengah kota, lalu waspadalah kalau berjalan, siap menolong orang di mana saja. Kosaru itulah asalnya, membela kebenaran dan keadilan. Hai Kosaru, jangan berhenti yang mulai beraksi, jaga anak-anak bermain bersama. Bunga-bunga indah terbang ke awan, membawa hati. Ya, baik. Ya, selanjutnya. Kosaru itulah asalnya, membela kebenaran dan keadilan. Ya Kosaru. Baik, alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita ada pertanyaan ya. Setelah mendengar lagu dari Ninja Hattori, apa kaitannya lagu tersebut dengan pelajaran kita hari ini? Siapa yang tahu? Silahkan boleh komen ya di chat. Silahkan boleh komen kira-kira apa sih kaitannya dengan pelajaran hari ini? Ya, silahkan yang boleh memberikan pesan.
Ya, ternyata lagu tersebut berkaitan dengan pelajaran hari ini adalah tentang berpetualang. Di sini cerita dari Ninja Hattori, dia adalah anak yang suka berpetualang. Dia itu pembela keadilan ya, pahlawannya. Dia itu suka berpetualang, seringnya naik ke bukit atau ke lembah ya, berjalan sambil berjalan-jalan ke alam yang belum pernah dikunjungi ya. Jadi asik sekali ketika kita berpetualang. Dan ternyata berpetualang itu akan memberikan kita lebih semangat belajar. Kok belajar ya Ibu Guru? Iya, berpetualang termasuk belajar juga. Nah, untuk tahu selanjutnya, mari kita simak slide selanjutnya. Ya, selanjutnya Pak Yusuf. Baik, nah kita akan mengetahui arti berpetualang terlebih dahulu ya, Nak. Kayaknya anak-anak semua ya, kelas 1, 2, 3, pasti sukanya sering main ya, main keluar ya. Tapi kalau hari ini kan suasana sekarang lagi masa seperti ini ya, menurut sama orang tua mainnya tidak di luar jauh-jauh dulu, tapi di rumah. Tapi sebenarnya pasti anak-anak Ibu Guru semuanya senang kalau main keluar ya. Apalagi kalau diajak, ayo siapa yang mau ikut ke laut, ke pantai, atau mau ikut ke rumah nenek ya. Di situ suatu yang kebahagiaan ya, suatu kebahagiaan yang tiba-tiba muncul, saya ikut. Nah, karena sesuatu yang belum pernah kita kunjungi dan kita ingin tahu ya, begitu ya. Arti berpetualang di sini yaitu berarti pergi kemana-mana mencari pengalaman ya. Kita akan mencari pengalaman ya, pengalaman baru yang belum pernah kita temui. Salah satu contoh yang biasa berpetualang adalah kegiatan anak pramuka ya. Biasanya kalau di sekolahan ya, itu ada anak pramuka yang sering outbound ya, mereka berpetualang di alam ya. Nah, nanti kalau siaga biasanya itu udah mulai kelas 4 ya, mereka akan mencari jejak gitu ya, jejak petualang ya. Nah, di sini berbagai tempat yang belum pernah dikunjungi. Nah, anak-anak petualang ini mereka itu penasaran, ada apa sih tempat di sana? Pengen ke sana dan mereka itu dapat pengalaman yang banyak. Nah, itu namanya kita belajar. Belajar itu suatu kita tahu yang belum pernah kita ketahui. Kita dapat ilmu sehingga kita tahu. Begitu ya, Nak ya. Kemudian mengunjungi berbagai tempat di Indonesia termasuk berpetualang juga ya. Siapa yang suka keliling-keliling, keliling kemana? Keliling ke Indonesia nanti ya kalau sudah besar ya. Nah, kalau punya banyak pengalaman tuh asik sekali ya, bisa pergi kemana-mana, kita bisa cari sesuatu yang luar biasa yang belum pernah kita dapatkan dalam hidup ini. Karena hidup itu hanya satu kali, jadi sempatkan waktunya untuk bahagia walaupun hidup sebentar dengan sesuai aturan dan kita selalu selamat ya. Baik, kemudian hayo siapa di sini yang hobinya berpetualang? Siapa nih? Ayo jempolnya mana? Anak-anak Ibu Guru yang sukanya berpetualang. Sepertinya banyak nih ya. Silakan yang suka berpetualang boleh acungkan jempolnya ya. Selanjutnya. Ya. Manfaat berpetualang. Nah, ternyata ya, manfaat berpetualang itu banyak sekali. Ya, walaupun berpetualang awalnya, bosen, ngapain sih di sana, capek, nanti kaki saya sakit ya. Tapi sebenarnya di balik semua itu ada yang dirasakan sesuatu yang luar biasa, yaitu apa aja manfaatnya? Yaitu kita dapat mengenal keindahan alam Indonesia ya. Kita dapat mengenal indahnya Indonesia. Ternyata Indonesia itu indah sekali ya, punya kekayaan alam yang luar biasa. Misal nih, anak-anakku misal pergi ke pantai, suasananya indah sekali, sejuk ya. Kita akan lebih tahu, oh ternyata pemandangan pantai seperti ini, ternyata pohon-pohonnya besar. Kalau ada misalnya kalau di pantai itu kelapa ya gitu ya, atau misal di alam hutan gitu ya, pohon-pohonnya besar sekali, udaranya sejuk gitu kan ya.
Terus kalau di rumah nenek banyak sawah-sawah, aduh indah sekali. Nah, itu suatu yang luar biasa ya, yang belum pernah kita ketahui. Setelah kita berpetualang, kita dapat mengenal banyak hal ya dalam hidup ini. Dan ternyata kalau semua itu yang kita lakukan ya, kita pikirkan sebenarnya siapa sih yang menciptakan semua ini? Nah, kita akan tahu siapa sih yang menciptakan semua ini, yaitu adalah Sang Pencipta ya, Tuhan yang menciptakan semuanya, alam yang indah sekali. Dan sehingga kita akan lebih percaya adanya Sang Pencipta. Dan kemudian kita akan lebih cinta dengan Indonesia ya. Nah, begitu. Kemudian mengenal berbagai permainan tradisional ya Indonesia. Misal nih anak-anakku ya, bermain di tempat saudara, misal tempatnya di Yogyakarta. Ternyata mainnya di sini seperti ini ya, beda dengan ketika di rumah saya, rumahnya misal di Jakarta ya, itu perbedaan daerah, punya perbedaan tersendiri ya, main tradisional Indonesia. Kemudian mengenal berbagai rambu lalu lintas sebagai penunjuk. Nah, ini penting sekali ya, Nak ya. Kalau kalian lagi berpetualang, biar selalu selamat, selalu aman. Nah, kita harus taat peraturan di sini sebagai penunjuk, biar kita tidak tersesat, gitu ya. Dan terakhir yaitu belajar menaati peraturan. Setelah kita ada petunjuk, kita selalu mentaati aturan, kita belajar taat terhadap aturan, begitu ya. Silakan dipraktekkan bersama-sama. Selanjutnya, ya, kita sebelumnya akan melihat video dulu ya. Apa sih videonya? Yaitu tentang rambu-rambu lintas. Silakan. Robot lucu. Hai teman-temanku, hari ini cuacanya sangat baik dan aku telah memutuskan pergi ke pinggiran kota untuk menghirup udara yang segar. Mobil kabriolet baruku membawaku ke hutan dengan sangat cepat. Aku bisa menikmati suasana alam sekitar. Nah, sekarang aku akan kembali ke kota. Jaraknya sangat dekat. Aku melihat bangunan tinggi sekarang. Dan juga lampu lalu lintas pertama. Apakah kamu tahu teman-temanku, apa itu lampu lalu lintas? Dan mengapa bisa menunjukkan warna yang berbeda untuk pengemudi dan pejalan kaki? Oke, aku akan memberitahumu. Lampu lalu lintas adalah untuk mengatur lalu lintas di jalan. Ini dibuat dengan pelindung cahaya matahari yang khusus. Di dalam lampu lalu lintas, ada lampu-lampu. Di situ juga dipasang lensa-lensa berwarna. Merah, kuning, dan hijau. Oh, apa artinya warna-warna itu? Mari kita lihat teman-temanku, apa arti masing-masing dari warna itu. Merah berarti bahaya. Kuning memperingatkan kita. Dan hijau memperbolehkan berjalan. Jadi, memiliki arti untuk mengemudi. Lampu merah, berhenti. Kuning, bersiap-siap untuk berhenti. Dan hijau, jalan lagi. Lihat di sini, ini adalah lampu lalu lintas untuk pejalan kaki. Ini hanya memiliki 2 sinyal. Merah dengan gambar telapak tangan, memberitahu pejalan kaki untuk tidak menyeberang jalan, dan mereka harus menunggu. Mobil diperbolehkan berjalan. Dan ketika ada hijau dengan gambar orang berjalan, pejalan kaki dapat menyeberangi jalan. Semua mobil harus berhenti. Tapi hati-hati, ketika kamu menyeberang jalan saat lampu menyala hijau, kamu juga harus sangat waspada. Karena ada beberapa mobil khusus yang diperbolehkan jalan saat lampu merah dan hijau. Mobil-mobil itu memiliki sinyal khusus, berupa lampu darurat dan sirine, seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan polisi. Semua mobil dan pejalan kaki harus memberi mereka jalan. Ingat itu temanku. Oke, sekarang jalan sudah aman. Pejalan kaki dapat menyeberangi jalan di zebra cross. Ketika lampu hijau menyala untuk pejalan kaki, di saat yang sama, lampu merah akan menyala untuk mobil. Oke, para pejalan kaki sudah melintasi jalan. Untuk pengendara mobil, ada cahaya kuning, bersiap-siap. Dan lampu hijau. Ayo kita jalan.
Hore temanku, sekarang kamu semua tahu apa itu lampu lalu lintas dan sekarang saatnya buatku untuk pergi. Bye-bye, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih sudah melihat kartun kami. Pilih saja apa yang... Ya. Baik ya, ternyata ketika kita sudah melihat video tersebut, kita akan mengetahui ternyata kalau kita lagi berpetualang ya, bepergian rumah nenek, rumah saudara yang jauh, kita pasti melewati jalan raya dan di situ ada lampu lalu lintasnya ya. Silakan nanti anak-anak ibu guru semuanya memperhatikan ya, dan kita taati peraturan tersebut. Dan selanjutnya tidak hanya lampu merah ya, ternyata masih juga tanda-tanda lampu lalu lintas, yaitu ada, silakan bisa dilihat ketika ada huruf S ya, huruf S dan ada coretannya itu artinya kendaraan dilarang berhenti ya nak ya. Nanti ketika anak-anak bu guru semuanya lagi di jalan atau di mana lagi bepergian, ayah itu ada tanda S dicoret, berarti tidak boleh berhenti di situ ayah gitu ya. Nah pasti kalian sudah tahu ya. Kemudian juga ada tanda P, huruf P yang dicoret. Nah, itu artinya apa? Kendaraan dilarang parkir. Nah, ya. Nanti kalau misal ada yang belum tahu, silakan dikasih tahu ya. Pasti semua anak-anak bu guru hebat dan kita lagi belajar biar tahu ya. Kemudian ada lagi tanda ketika penunjuk arah ke kanan ya. Ke kanan tapi ada coretannya ya, dicoret. Nah, itu artinya dilarang belok kanan ya, nak ya. Dilarang belok kanan berarti ayah kita nggak boleh belok kanan ya, kita nggak boleh lewat jalan itu karena itu dicoret, dilarang, hati-hati, mungkin ya disuruh tidak boleh ke sana. Nah kemudian ada yang tandanya belok kiri, itu bawahnya tapi ada coretannya. Nah itu artinya kita tidak boleh lewat ke kiri, belok kiri nggak boleh. Ayah ya nggak boleh ayah, gitu ya. Misal lagi berpergian, kita nggak boleh lewat situ, itu dicoret belok kirinya, berarti tidak boleh ke situ ya. Nah selanjutnya ada tanda itu lingkaran, itu ada strip ya, itu dilarang masuk ya nak ya. Kita nggak boleh. Kita taati semua aturan dimanapun kita berada. Pasti apa dampaknya kalau kita taat sama aturan? Itu demi keamanan kita akan selamat bepergian ya, selamat sampai tujuan. Tapi kalau ketika kita tidak taat aturan, nanti kita akan kena dampaknya, yaitu kita akan tersesat, mungkin ada kejadian yang negatif yang tidak kita ketahui ya nak ya. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya. Baik, nah kita juga sering lihat ini anak ya, kalau coba anak-anak guru yang sering bepergian nih ya, sama ayah bunda naik mobil atau naik motor, pasti di jalan nih, di pinggir jalan raya ya, itu ada tanda-tanda seperti ini. Ada tanda itu mobil, tapi ada lepungan gitu ya. Lepungan itu namanya jalan licin. Berarti kita harus hati-hati, ada jalan licin, perlu hati-hati, nggak boleh kebut-kebutan, nanti kecelakaan, nggak boleh ya, kita harus hati-hati. Nah selanjutnya yang kedua ada tanda kayak gitu, tandanya ada kayak ular gitu ya. Nah ular-ularnya itu tuh namanya jalan berkelok-kelok ya, kelok-kelok. Kita harus hati-hati juga berkelok-kelok, biasanya di pegunungan ya, jalan yang pegunungan, kan daerah pegunungan. Nah itu biasanya banyak tanda seperti ini ya, Nak ya. Kemudian bawahnya ada tanda mobil, tapi ada hitam-hitamnya di sampingnya, itu seperti kayak ada tanah gitu ya. Namanya daerah longsor, berarti harus hati-hati. Daerah itu rawan longsornya ya, kemungkinan sering terjadi longsor, jadi perlu hati-hati, tidak boleh kebut-kebutan. Dan bawahnya seperti tadi ya di video kita udah lihat, yaitu video lampu lintas, ada merah, ada kuning, ada hijau. Merah itu kita harus apa? Berhenti ya. Kemudian kuning kita pelan-pelan, dan hijau boleh melaju. Nanti ditaati pokoknya semuanya apa yang telah diperintahkan sama pemerintah ya, kita harus taat sama pemerintah. Nah selanjutnya ada tanda apa tadi? Itu seperti video tadi ya, bawahnya itu zebra cross ya. Zebra cross itu tandanya hitam putih anak ya, dan bisa dilihat di situ ada anak yang sedang jalan nyebrang ya. Biasanya tuh kalian kalau pergi ke sekolah ya, mau melewati mau nyebrang, nah kita lewat zebra cross ya, biar selamat ya. Ya begitu ya nak ya, silakan dipraktekkan dimanapun kalian berada, pasti semuanya akan selamat. Selanjutnya
Ya, nah sekarang untuk lebih paham, kita akan belajar latihannya ya, latihan tentang rambu lalu lintas. Silakan nanti dijawab soalnya. Yang bisa jawab silakan ditulis di bagian chatnya ya, silakan. Soal yang Arti pertama, rambu lalu lintas pada gambar di bawah adalah A. Dilarang parkir, B. Dilarang berhenti, C. Boleh berhenti. Ya, silakan jawabannya apa kira-kira ketika ada tanda seperti itu. Yang bisa jawab silakan. Yang A, apa B, apa C yang benar? Ada yang jawab di kolom. Ya, jawabannya yang benar adalah Jawaban yang benar adalah B. Dilarang berhenti. Ya, B dilarang berhenti ya. Kemudian selanjutnya. Soal nomor 2, arti rambu-rambu lalu lintas pada gambar di bawah adalah A. Dilarang putar, B. Dilarang parkir, C. Boleh parkir. Jawabannya yang mana? Ayo, silakan dijawab. Yang bisa boleh jawab di bagian chat ya. Jawabannya adalah? Jawaban yang benar adalah B. Dilarang. Ya, B dilarang parkir ya. Pertanyaan selanjutnya. Garis hitam dan putih sebagai tempat menyeberang jalan disebut A. Zebra cross, B. Kuda cross, C. Trotoar. Zebra cross, B. Kuda cross, C. Trotoar. Ya, jawabannya benar adalah soal yang pertama, arti rambu. Ya, zebra jawabannya cross benar tadi zebra cross. Soal nomor 4. Iya. Soal nomor 4, sebelum zebra cross. Soal nomor 4, sebelum menyeberang jalan kita harus tengok kanan dan kiri agar A. Dilihat orang, B. Selamat, C. Bisa selfie. Selfie ya? Enggak lah ya. Kira-kira yang mana nih? Gampang. Jawabannya adalah yang? Jawaban yang benar adalah B. Agar B. kita selamat. Selamat, tentu ya. Soal nomor 5. Tempat pejalan kaki di jalan raya disebut A. Selokan, B. Zebra cross, C. Trotoar. Ini untuk pejalan kaki di jalan raya. Ayo, trotoar apa zebra cross? Yang benar adalah? Jawaban yang benar adalah C. Trotoar. Ya, baik. Soal nomor 6. Lampu hijau menyala berarti kendaraan boleh A. Berhenti, B. Melaju, C. Parkir. Ayo, tadi yang mana ya? Jawabannya benar adalah? Jawaban yang benar adalah B. Melaju. Iya, B. Melaju. Soal nomor 7. Rambu lalu lintas di bawah artinya A. Dilarang belok kiri, B. Dilarang masuk, C. Dilarang belok kanan. Jawaban yang benar adalah C. Dilarang belok kanan.
Soal nomor 8, arti gambar rambu lalu lintas di bawah ini adalah A. Dilarang berhenti, B. Dilarang masuk, C. Dilarang parkir. Kira-kira apa? Jawabannya adalah? Jawaban yang benar adalah B. Dilarang masuk. Dilarang masuk, ya. Soal nomor 9, arti rambu lalu lintas di bawah ini adalah A. Jalan lurus, B. Jalan licin, C. Jalan berkelok-kelok. Jawaban yang benar adalah B. Jalan licin. Soal yang pertama, ya cukup ya. Nah, soal begitu ya. A, Contoh latihan dari soal. Kita lanjutkan selanjutnya. Nah, di sini kita masih berkaitan dengan petualang anak pramuka ya, pramuka siaga ya nak ya. Semua kelas 1 2 adalah pramuka siaga. Sepenggal cerita, di sini ada Udin ya, Udin dan teman-teman sudah selesai melakukan petualang sebagai anggota pramuka ya. Mereka sekarang harus mengumpulkan bendera yang telah ditemukan selama perjalanan. Jadi ketika Udin dan teman-teman berpetualang ya, mereka harus mengumpulkan bendera ya, ditugaskan dari kakak pembinanya untuk mengumpulkan bendera. Kira-kira di sini berikut data banyaknya bendera yang ditemukan ya. Selanjutnya ada bendera apa saja ya yang ditemukan anak-anak dan teman-teman Udin. Slide selanjutnya. Ya, ternyata banyak sekali dari bendera merah, bendera warna kuning, dan bendera warna hijau. Nah, di situ terlihat ada diagram ya. Apa yang diagram? Ya, boleh dilihat diagram bentuknya seperti itu ya, nak ya. Nah, sekarang kita hitung. Dari bendera tersebut, kita bisa menghitung warna merah yang mana ya. Biasanya anak kelas 1 nih. Warna merah yang mana? Ya, warna merah kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Betul tidak? Ya, betul. Kemudian kalau di sini kita bisa mencantumkan ada garis ya, garis lurus itu ada 4 kali ya. Itu namanya kalau dalam bilangan 4 ditulis 4. Kemudian warna kuning ada berapa? Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betulkah ada 7? Iya, ada 7 ya. Kemudian yang hijau ada berapa? 1, 2, 3. Iya, betul enggak ada 3? Oh, betul ya. Ternyata ketika semuanya sudah dihitung, kita masukkan ke datanya. Datanya di sini ya. Misal nih, ada jenis bendera, kemudian ada banyak yang ditemukan, ditulis dalam bentuk bilangan. Warna merah ada berapa? Warna merah ditulis ada 4 ya. Kalau banyak bendera yang ditemukan, kita pakai, kalau di sini pakai terus ya, 1 sampai 4 kali. Nah, ditulis bilangan ada 4. Kemudian warna kuning tadi ada berapa? Ada 7. Nah, silakan dihitung ya, ditulis 7 ya. Dan warna hijau ada 3 ya. Betul. Nah, setelah itu kita lihat diagram. Nah, kalau di sini ada diagram yang menunjukkan paling banyak yang mana ya. Pertanyaannya dari Ibu Guru, dari data tersebut bendera warna apa yang paling banyak ya? Bisa dilihat yang paling tinggi atau jumlahnya paling banyak. Nah, ternyata yang paling tinggi adalah bendera warna kuning ya, warna kuning ya, yaitu jumlahnya ada berapa? Ada 7. Iya betul, ada 7. Kemudian yang kedua apa ya? Warna apa? Warna merah ya. Paling banyak yang kedua adalah warna merah. Nah, berapa jumlahnya? Ada 4. Oh iya, 4, betul. Kemudian yang terakhir, bendera warna hijau berapa? Yuk coba. Yang paling sedikit ternyata jumlahnya 3, betul? Iya, ada 3 ya. Nah, kita sudah tahu setelah melihat diagram tersebut, ternyata bendera yang paling banyak adalah bendera warna kuning yang paling tinggi. Dan bendera yang paling sedikit adalah bendera warna hijau yang paling rendah ya. Begitu. Semoga paham ya, nak ya. Kita lanjutkan. Ya, selanjutnya. Nah, kita akan tonton bersama dulu ya. Tadi kan berpetualang misal ke rumah saudara ya. Kita ke
rumah saudara kan berpetualang. Lihat kendaraannya dulu ketika di jalan. Coba dicek dulu. Ketika di jalan raya. Nah, di jalan raya banyak kendaraan seperti ini kan ya, Nak ya. Ini contoh suasana di jalan raya, ada mobil. Ya di situ ada mobil warna merah tuh. Ada bis ya yang jalan kencang banget tuh. Ya, terus ada melewati mobil-mobil, ada mobil hitam. Ya, terus ternyata banyak mobil. Ya, kendaraan. Iya, tadi ada becak ya. Iya, kita lihat ada mobil putih juga. Iya. Banyak mobil yang dilewati. Ada motor juga kendaraannya. Nah, ternyata suasana di jalan seperti itu ya, Nak ya. Banyak kendaraan. Bermacam-macam kendaraan. Ada mobil, bis, ada motor. Ya. Cukup ya Pak Yusuf videonya. Ya. Kita lanjutkan. Nah, dari video tadi ya, anak-anakku semuanya pasti sudah melihat kendaraan apa saja tadi. Ada kendaraan bis ya, terus ada mobil ya, terus ada motor ya, banyak sekali mobilnya, macam-macam warnanya juga ya. Ada warna biru, warna merah, warna hitam, warna putih ya, banyak ya. Nah, itu suatu pengalaman juga ya, karena kita yang awalnya belum tahu, setelah kita pergi berpergian ke rumah saudara ya, kita berpetualang di kendaraan di jalan, banyak mengetahui hal yang belum pernah kita lihat ya. Itu namanya kita juga belajar ya, sesuatu yang belum kita tahu, kita jadi tahu. Begitu ya, Nak ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada kendaraan seperti gambar di bawah ini? Nah, ini Ustazah tanya, dari kendaraan yang saya lihat ya, ada bisnya warna biru ya, kemudian ada mobil yang macam-macam. Nah, apakah tadi dari kendaraan tersebut anak-anakku melihat ada yang seperti di gambar? Bisnya warnanya seperti itu, ada hiasannya gitu ya, bagus ya. Terus ada mobil yang dihiaskan seperti itu. Kemudian ada mobil yang ada bunga-bunganya, ada titik-titiknya gitu hiasannya. Nah, dari kendaraan seperti itu yang digambar, apakah kendaraan tersebut lebih bagus atau lebih indah? Ya, kira-kira lebih menarik nggak daripada mobil yang biasa yang nggak ada hiasannya tadi ya? Ya, kenapa? Gini, kalau mobil dikasih hiasan ya itu akan lebih menarik ya, dilihat lebih cantik, lebih menarik ya, lebih indah karena sudah dikasih hiasan. Ya, selanjutnya kita akan ketahui hiasan tersebut. Ya, selanjutnya. Ya, lanjut selanjutnya Pak Yusuf, slide selanjutnya. Nah di situ kita akan mengetahui ternyata kendaraan yang diberi hiasan ya agar lebih menarik ya, bisa pakai beberapa bentuk ya, berbagai bentuk. Di sini ada bentuk titik dan ada garisnya. Titik di sini tapi beraturan ya, atau berpola yang teratur biar rapih ya. Contoh berbentuk titik, nah seperti itu ya, berbentuk titik. Dan contoh hiasan berbentuk garis ya. Jadi misal anak menggambar ya, boleh gambar mobil dikasih yang bergaris seperti itu ya, dan ikan juga boleh. Jadi ketika satu gambar yang ketika kita pakai hiasan ya, kita kasih hiasan pasti akan lebih menarik. Begitu ya. Ya, slide selanjutnya. Nah, di sini Ibu Guru akan mengetahui cara ketika kita menggambar, misal ada pola mobil, kita bisa memberikan hiasan seperti apa.
silakan dilihat ya. Ya, ini adalah siswa yang lagi menggambar ya, memberi hiasan pada pola mobil. Jadi boleh terserah mau pakai garis-garis atau nanti pakai titik ya, biar lebih menarik. Ya, nanti kalau sudah selesai bisa lebih menariknya dikasih warna. Ya, diberi warna biar bagus. Ya. Itu hanya contoh ketika kita bagaimana caranya untuk memberi hiasan pada pola ya, berbagai bentuk pola, ada bisa mobil, bisa atau nanti ikan ya, bentuk ikan, biar menarik ya. Terus dikasih warna boleh ya. Cukup ya mungkin Pak Yusuf. Ya, ayo dari pembelajaran hari ini tadi kita sudah belajar apa saja ya, karena kita sudah selesai, kita akan menyimpulkan bersama-sama ya. Ayo mungkin boleh memberikan masukan, kesimpulannya apa saja, boleh mengacungkan jempolnya atau berikan komentarnya ya di chat, silakan. Boleh kira-kira apa saja sih kesimpulannya hari ini. Pertama, tadi kita belajar apa ya? Ya, boleh yang berikan komentar, boleh kira-kira kesimpulan hari ini apa saja? Silakan boleh di kolom chat. Kira-kira ada tidak ya di kolom chat? Ya, ada Bu Guru yang komentar di kolom chat, itu ada yang menuliskan petualang. Petualang. Ada juga ya, yang menuliskan, bentar kita baca. Mungkin Ibu bisa melihat di kolom chat sebelah kanan layar itu jalan, silakan bisa dilihat. Adakah Ibu live chatnya? Ya, bentar. Saya lihat dulu. Oh, ada nih. Ada Kuswo ya, berpetualang. Ya, terus ada ini IGR Veralina. Ya. Belajar rambu lintas, ya betul. Terus Rendra yaitu mengenal keindahan alam Indonesia, mengenal berbagai rambu lintas, ya betul ya. Mengenal keindahan alam Indonesia. Ya. Kesimpulannya ya, mungkin kesimpulannya disampaikan akhir nanti. Ini kita lanjut ke tanya jawab apa jawab ya Bu? Iya bisa. Baik. Atau mungkin ada yang ditanyakan atau ini juga ada yang bisa dibaca-baca Pak Arifin yang sudah disimpulkan anak-anak. Kesimpulannya dari Afifah Alisa Pak Arifin. Nanti kita bahas bersama. Ya, dari Afifah Alisa. Halo. Halo Alisa. Halo Afifah. Ya, berpendapat kaitannya dengan manfaat berpetualang. Oke. Terus lagi ada dari Eza Ardan. Nah, tentang berpetualang, mengenal rambu, tentang gambar bis. Ya. Betul sekali. Keren, luar biasa. Iya, luar biasa. Ada lagi dari Titin. Mas Ari. Berpetualang sangat menyenangkan. Ada lagi dari Rendra Nur. Belajar membuat diagram.
Iya, betul juga ya. Tadi sudah belajar diagram. Ada lagi. Halo kakak. Halo, Kak. Halo. Iya. Halo. Kakak Pramuka mungkin ya? Pak Arifin, Iya, betul. ini dari Kemudian, selatan Pak Arifin. Ya, Hafiz. dari Hafiz menganti Rawalo. Nah, Oke. berpetualang, mengenal rambu-rambu lalu lintas, iya. menghias. Oke, ini keren Pak Arifin. Wah, dari Fawas. Power. My trip, my adventure. Wow. Oke, Soka Negara keren. 4. Ya. Oke. Halo Pak Arifin dari Rendra. Wah, halo Pak Yusef. Wah, pada kanan Pak Yusef. Iyo, kita lanjut mencari apa yang dipikirkan siswa. Ini ada yang keren lagi dari Muhammad Ranggajati, Bu. Ayo, Bu. Bisa melihat Apa ya, Ibu? keindahan Bisa melihat alam Indonesia. Iya, benar sekali Bu Maria. Beautiful scenery in Indonesia. Nah, ada sapaan ya. dari iya. Nadira Azhara menyapa. Halo Iya, Ustadz Maria. Halo. Oke. Ya, halo. Oke, betul sekali. Sip. Itu sudah di ini dari tadi nih. Zeta SDN 1 Keranji. Oh iya. Belajar rambu lalu lintas. Oke, Nah, semua anak-anak sudah memberikan pendapatnya pintar terkait dengan kesimpulan kegiatan pembelajaran. Nanti akan disimpulkan lebih dan disinkronkan dengan kesimpulan dari Ibu Guru. Sekarang saatnya anak-anak silakan bertanya kepada Ibu Guru. Monggo Pak Arifin. Oke, anak-anakku yang kusayangi dan yang aku banggakan. Oke, luar biasa. Yang ada di rumah, silakan adik-adik jika ingin bertanya, tulis saja di kolom komentar atau live chat. Oke? Nah, bagi yang belum bisa ketik, silahkan dibantu oleh ibunya. Ya, nggak masalah. Wow, ada Ibu Megawati Purwaningrum. Ibu Megawati. Halo. Semoga selalu ya Pak Arifin dan selalu. Ya, jangan lupa kalau Bu Mega was head. Oke, ada lagi selamat puasa Bu. Selamat puasa Bu ya, besok ya. Oke. Semoga semuanya nanti lancar ya. Dari Rawalo menyapa. Oke, halo Rawalo. Nah, berpetualang mengenal rambu lalu lintas. Nah, dari SDIT Muhammadiyah Rawalo. Ada lagi dari Suryanto. Waduh. Ustadzah Maryam cantik. Aduh. Beautiful. Oke. You're beautiful is true. Nah. Oke, semangat mengajar ya Pak Arifin, Maryam. Oke. Selamat menunaikan ibadah puasa. Oke. Ayo pertanyaannya. Ya. Nah, ini keren sekali, tidak mau kalah, harus selalu terdepan dari SDN 1 Keranji, Pak Arifin. Luar biasa. Siapakah pencipta rambu lalu lintas? Nah, kita bahas bersama. Ayo. Bahas bersama ya. Terlebih dahulu. Bersama. Oke, ditunggu ya. Ini Bu, Ibu. Ya. Gimana? Iya, ini jawabannya boleh. Iya dijawab silakan, nanti bisa ditambahkan kita. Ayo silakan. Ya baik. Pencipta rambu lalu lintas ya. Nah, di Indonesia ya atau mungkin di daerah lain di negara lain sudah semuanya ada rambu lintas. Pasti di benak pikiran anak-anakku semuanya. Kira-kira yang menciptakan rambu lintas itu siapa gitu ya, penasaran ya.
Ya, yang menciptakan siapa? Kayak Yaitu gitu para ya. petugas ya, dari usulan pemerintah ya, dari pemerintah bagi para petugas yang ada tugasnya sendiri ya, ada orang yang bertugas yang dikasih perintah dari pemerintah untuk menciptakan rambu lalu lintas, seperti itu ya. Iya. Iya, Ya, baik. oke, Ada tanggapan betul macam-macam sekali. ya. Nah, ini kayak antara baik. tahu nggak sih, Oke. ya kan? Nah, Tahu nggak tahu sih? nggak sih? Oke. Nah, Iya. hasil gambar untuk pencipta rambu lalu lintas tahun Ya. 1895. Nah, Morgan pindah ke Cleveland. Nah, masih di Ohio. Cleveland penemu rambu lalu Lalu lintas. lintas, Kendaraan kendaraan dan Iya. pejalan pejalan kaki. Iya. Oke, itu jawabannya, semoga puas. Lanjut Iya, pertanyaan siap. berikutnya, luar biasa. Hmm. Oke, ini ada, oh iya. Apa manfaat adanya lampu rambu lalu lintas? Lambu ya. Oh iya. Iya, baik. Ya. Abi ya, dari Abi. Ya, baik Abi, Ustazah Ibu Guru jawab ya. Manfaat rambu lintas ya, ketika kita melihat di jalan, terus kita mentaati rambu lintas yang ada di jalan ya, di pinggir jalan itu. Ketika tadi Ibu Guru sudah menjelaskan kalau peraturan apa yang akan kita dapatkan, yaitu kita akan selamat sampai tujuan, kita akan aman dari bahaya ya. Jadi manfaatnya kita bisa selamat ya sampai tujuan, kita diganggu namanya kalau misal tersesat ya gitu ya, misal tersesat itu sudah ya semoga tidak sampai ya. Semoga semuanya kalau kita saat sama peraturan pasti kita akan selamat sampai tujuan, akan diberi keamanan, tidak akan tersesat gitu ya maksudnya. Iya. Oke, Kalau di hutan atau keren. iya. Oke, Pak Arifin, ada yang luar biasa pertanyaannya Pak Arifin ini dari Fawas, SDN 4 Sokanegara. Halo. Halo Pak Arifin. Fawas ya. Iya, dari SDN 4 Sokanegara. Pertanyaannya begini, saya bacakan, nunggu Pak Arifin lagi agak hilang kendali sinyalnya. Bu, tata tertib yang di lalu lintas kan ada CCTV. Itu pelanggarannya benar kena denda nggak ya, Bu? Coba yuk kita analisa. Coba ya. Fawas ya, terima kasih Fawas pertanyaannya. Fawas ini lagi mikir-mikir kayaknya ya. Bu, itu kan ada CCTV ya. Kadang ada orang yang melanggar mungkin pernah lihat itu ada orang kok enak banget melanggar peraturan gitu kan. Kira-kira kena denda nggak sih ya, penasaran. Nah, pokoknya Fawas harus percaya peraturan yang dibikin oleh pemerintah pasti semuanya akan ada dampak positif dan negatif. Pokoknya kalau misal Fawas melihat sesuatu yang negatif, kalau kita misal melanggar peraturan ya, nih ada CCTV, orang masih aja melanggar peraturan. Kalau misal pasti pemerintah akan berikan konsekuensi ya atau denda gitu ya. Tapi kalau misal tidak, misalkan dari CCTV-nya itu kurang jelas atau bagaimana, pasti nanti dampaknya negatifnya ada di orang tersebut. Walaupun misal pemerintah tidak terlalu paham mana orangnya, pasti Tuhan itu Maha tahu ya, akan kena dampak negatifnya. Seperti itu ya, Fawas ya. Betul sekali. Ya, oke, jawabannya sangat luar biasa. Semangat Ibu Mariam, Pak Arifin, dan Pak Yosef. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Mas Eno Naufal. Oke. Ya. Oke, kita ini kritis ini. Mengapa banyak orang-orang yang melanggar rambu lalu lintas tetapi kenapa tidak didenda? Oh, ini mungkin pengalamannya pernah ya, Muhammad Rangga Jati. Ini Rangga ya. Baik ya, Rangga, terima kasih pertanyaannya. Mungkin Rangga pernah pengalaman mungkin ya, kenapa ketika ada orang yang melanggar lalu lintas kok nggak didenda gitu kan ya. Ingat yang tadi Ibu Guru jawab ya, ketika kita misal ya kita melanggar suatu
perintah dari pemerintah ya. Sesuatu aturan, itu aturan baik kan ya. Aturan baik ketika ada rambu lalu lintas itu tadi manfaatnya supaya kita selamat aman ya. Tapi kalau ketika dilanggar pasti ada dampak negatifnya. Kita akan mungkin kecelakaan, nauzubillah ya, atau mungkin kita akan kena suatu musibah yang entah itu kapan karena kita yaitu perbuatan salahnya. Dampak dari perbuatan salah itu tidak hanya mungkin di waktu itu, tapi mungkin waktu selanjutnya kita nggak tahu karena itu adalah Tuhan yang mengaturnya. Pokoknya kita taat saja sama aturan yang positif, begitu ya? Nah, betul sekali, keren. Oke, ya itu seperti itu penjelasannya. Nah ini ada yang bagus lagi nih. Ini pertanyaan bagus dari anak yang salah. Kalau salah, Bu, sekarang trotoar sudah beralih fungsi jadi buat pedagang kaki 5, gimana itu Bu? Coba dari Fawas lagi. Oh iya, baik ya. Trotoar sudah beralih fungsi jadi buat pedagang kaki 5. Oh iya, mungkin Fawas melihatnya sendiri. Itu kan trotoar biasanya kan buat pejalan kaki. Kenapa itu buat pedagang kaki 5? Nanti yang pejalan kaki sih di mana gitu ya, Fawas. Nah, ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik, ya kita gini ya. Sebenarnya sebaiknya orang pedagang kaki 5 itu tidak berjualan di situ karena itu adalah tempat yang dibuat tujuannya untuk pejalan kaki, itu mengganggu orang lain. Nah, ketika kita mengganggu orang lain, apa dampaknya? Pasti ada dampak negatifnya ya. Pokoknya jangan sampai kita membuat orang lain terganggu karena suatu saat kita akan diganggu orang lain begitu ya. Itu tidak baik ya. Ya, siap. Terima kasih jawabannya Ibu. Nah, berikutnya ada dari Vansa Wanesda. Bu, kalau rambu lalu lintas mati harus tetap jalan lurus atau berhenti? Ya, baik. Ini juga pengalaman juga ya dari Ibu sendiri. Ketika mati lampu ya, mati listrik semuanya mati. Tiba-tiba ternyata lampu lintas di jalan itu tidak nyala, semuanya mati semua. Apa yang dilakukan? Nah, karena tidak tahu itu warna apa ya yang nyala, ya kita jalan tapi pelan-pelan ya, pelan-pelan saja ngelihat kanan kiri ya. Kita ngelihat kanan kiri depannya ya. Kira-kira banyak mobil enggak. Pokoknya kita pelan-pelan di situ. Ngikuti kendaraan yang lain juga ya, pelan-pelan. Karena kita juga nggak tahu apakah itu warnanya apa lampu lalu lintasnya, gitu ya. Oke. Ya, ini karena kita memasuki sesi akhir, ini menjadi pertanyaan terakhir Ibu. Nanti bisa kita akhiri dengan kesimpulan dari Bu Guru dan dihubungkan dengan kesimpulan yang telah disampaikan anak-anak tadi. Monggo Ibu. Pertanyaannya begini, Abia Zema Channel. Kalau Pak Polisi yang melanggar lalu lintas, kena denda nggak Bu? Coba Ibu bisa menyimpulkan. Ya, ini pertanyaan terakhir sekalian kesimpulan ya. Kalau Pak Polisi yang melanggar lalu lintas kena denda enggak? Ya kena ya, karena itu suatu peraturan ya. Siapapun orang itu yang melanggar itu pasti kena denda karena denda karena itu sudah aturan ya. Iya, kena sanksinya. Entah itu sanksi seperti apa, itu adalah yang sudah dibuat oleh pemerintah ya, tergantung dari pelanggarannya. Kemudian kita lanjutkan kesimpulan tadi ya. Kita akan menyebutkan bersama-sama, yaitu satu tadi sudah sebagian juga sudah menyimpulkan itu benar semua ya nak ya, hebat semua hari ini. Nah, kita tadi dari awal sudah belajar tentang petualang ya, kita berpetualang itu adalah kita pergi kemana-mana ya yang belum pernah kita kunjungi, dan tujuan untuk berpetualang adalah kita untuk mencari pengalaman ya, atau untuk belajar ya, mencari ilmu atau mencari hal yang belum kita ketahui sehingga kita menjadi tahu begitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu kita belajar tentang apa ya tadi manfaatnya banyak ya. Berpetualang itu kan banyak sejak atau misal peraturan ya, peraturan ketika kita berpetualang biar selamat ya, selalu dijaga gitu ya sama Tuhan, kita selalu biar aman, selamat sampai tujuan dari awal sampai akhir. Nah, kita harus taat sama aturannya, dan aturan tersebut banyak sekali tadi ya, sudah belajar tentang simbol-simbolnya. Silakan ditaati, dipraktekkan dimanapun kalian berada. Betul sekali. Ya.
Dan yang terakhir tadi adalah kita belajar diagram dan apa tadi, hiasan ya, hiasan pada sebuah misal ada tadi pola mobil atau bis, kita bisa membuat hiasan biar menarik. Ada hiasan yang berupa titik dan garis. Silakan dipraktekkan bisa untuk mengisi kebosanan di rumah, bisa menggambar-gambar sambil memberikan hiasan. Nanti ditempel di kamar atau di rumah buat hiasan ya gitu ya Nak ya. Biar lebih fresh gitu ya daripada mungkin di rumah bosan ya. Cukup mungkin ya dari ya. Apa gimana nih Pak Yusuf? Gimana? Ya, nanti kita tutup saja, kita closing. Demikian tadi anak-anak pembelajaran pada sesi kedua ini yang telah disampaikan oleh Ibu Maryam berkaitan dengan petualangan dan rambu lalu lintas. Ya anak-anak, benar sekali bahwa yang telah tadi disampaikan, kita harus mengenal rambu lalu lintas agar kita tidak celaka bisa apabila sedang berkendara itu. Anak-anakku, demikian tadi dari awal sampai akhir kami sebagai set acara dalam mengantarkan tentu banyak kekurangan, mohon maaf, dan tentu dari Ibu Maryam yang telah mengisi materi, mengajar, terima kasih sekali telah berkenan meluangkan waktu bergabung bersama kami untuk berbagi dengan anak-anak kita dimanapun anak-anak berada. Banyak anak-anak yang kangen sekolah, oleh karenanya hadirnya kita adalah untuk mengobati kangennya anak sekolah, menghibur dan sambil mendidik dan belajar bersama dan menyenangkan. Itu tujuan kita. Semoga kegiatan yang kecil yang kita lakukan ini bermanfaat besar untuk anak-anak kita hari ini dan yang akan datang. Demikian dari kami berdua, bertiga, dan Pak Arifin yang sempat trouble. Kami mohon maaf dan mohon pamit undur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anakku semuanya. Sampai jumpa.